Salah satu stasiun TV di ruang tunggu, Pak Susno sendiri mengatakan kepada saya dan kepada seseorang bahwa dialah yang menyuruh Roy Suryo untuk memakai kursi roda dan penyangga leher. Saya menduga termasuk Pak Susno Dua Aji di dalamnya sebagai orang yang pernah terselamatkan di masa itu. Nah, kalau kita mau lebih kritis lagi sahabat, kan pertanyaan yang muncul, apakah kemunculan Pak Susno ini karena ada utang politik yang harus dibayar? Apakah dulu memang beliau ini mendapatkan perlindungan dan sekarang giliran dia untuk membalas budi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Hari ini kita akan membongkar sesuatu yang luar biasa, ini membuat kita kaget semua sahabat ya. Sesungguhnya pertanyaan ini muncul terus di benak saya. Kenapa Susno Dua Aji ini tiba-tiba muncul membela Roy Panci CS? Hemat saya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dan ini juga bukan hanya sekedar solidaritas. Apalagi komentar yang sifatnya spontanitas ya. Ini aroma lama yang kembali saya kira menyengat ya. Utang politik, dendam lama dan jaringan gelap dari masa SBY yang hidup kembali. Siap atau tidak, itulah fakta yang terjadi hari ini sahabat. Sebelum kita lebih dalam untuk mengupasnya, ini kita dengar dulu. Ada satu video yang luar biasa. Orang yang mendengar langsung pengakuan daripada Pak Susno Dua Aji terkait dengan skenario dulu ketika Roy Panci diperiksa dan dia memakai penyangga leher dan kursi roda. Ini videonya. Saya waktu itu bertemu Pak Susno Dua Aji ya di salah satu stasiun TV waktu itu. Pak Susno sendiri menyampaikan kepada saya dan kepada seseorang ya bahwasannya Roy Suryo sebelumnya yang memakai kursi roda dan penyangga leher itu atas perintah dari Pak Susno Dua Aji. Pak Susno tidak bisa berbohong kali ini. Bahwasannya sebelumnya Anda yang menyelamatkan Roy Suryo supaya Roy Suryo bisa mengikuti kegiatan otomotif di Kemayoran. Di salah satu stasiun TV di ruang tunggu, Pak Susno sendiri mengatakan kepada saya dan kepada seseorang bahwa dialah yang menyuruh Roy Suryo untuk memakai kursi roda dan penyangga leher. Padahal Roy Suryo nggak sakit. Ya, ini fakta. Pak Susno, telinga, mata, mulut saya nggak berbohong. Ya. Saya mendengar langsung apa yang Pak Susno katakan. Ya, saya yang menyuruh Roy Suryo waktu itu untuk pakai penyangga leher sama kursi roda karena ada kegiatan di Kemayoran untuk kegiatan otomotif. Itu fakta. Bahkan kali ini terlihat jelas siapa Anda, Pak Susno. Tentu kita masih ingat semua ya, ketika dulu Pak Susno Dua Aji berkomentar masih lurus-lurus saja, lalu kemudian tiba-tiba muncul akhir-akhir ini dengan nada yang sudah lain sahabat. Betul-betul sudah sangat sumbang kedengarannya. Dan kita juga mengingat bagaimana dulu Roy Panci itu tiba-tiba menjadi pesakitan, memakai kursi roda, penyangga leher dengan wajah yang sangat menderita, seolah-olah betul-betul menjadi korban tekanan sahabat. Dan hari ini Roy Suryo rupanya memakai jurus yang sama, flying victim, seolah-olah dia diintimidasi, lari ke Komnas HAM, mencari perlindungan kemana-mana sampai ke dunia internasional. Kalau kita melihat video yang saya cuplikan tadi, ya tidak jauh-jauh besarnya. Karena ternyata memang di belakangnya ini banyak sekali orang-orang lama memang yang kira-kira punya dendam masa lalu terhadap Pak Jokowi. Dan momentum isu ijazah palsu ini menjadi tempat berlabuhnya semuanya. Jadi mereka tanpa rapat hanya melihat isu ini begitu sangat liar, dia masuk untuk berbaris di situ. Inilah fakta yang terjadi hari ini dan saya kira ini tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, sama dalam situasi seperti ini kan, ketika yang namanya Panci CS ini terdesak, loh, tiba-tiba muncul Pak Susno Dua Aji yang saya kira semua orang tahu bahwa orang ini adalah orang yang pernah tersandung kasus cicak buaya pada saat masa Presiden Pak
SBY ya waktu itu, dan kala itu juga beliau ini kemudian diampuni oleh negara. Apakah kemunculan Pak Susno ini dianggap sebagai solidaritas antara mantan pesakit hukum atau ada skenario lebih dalam? Coba kita mundur sedikit sahabat ya. Ketika masa SBY, saat itu ada dua nama, yaitu Roy Suryo sebagai pejabat publik yang tugasnya waktu itu mengelola opini. Lalu ada Susno II Aji Jenderal yang masuk dalam pusaran konflik Cicak PS Buaya. Keduanya saya kira pada saat itu berada pada orbit yang sama, dan di era itu banyak penyelamatan senyap, transaksi politik, dan pelindungan dalam berbagai kasus yang penuh dengan kontroversi saya kira. Dan saya yakin publik pun masih bertanya-tanya kenapa Susno bisa lolos dari balai besar Cicak PS Buaya kala itu. Jawaban kasarnya sebenarnya karena saat itu ada kekuatan politik yang diduga ikut turun tangan. Soal siapa kekuatan politik itu, sahabat-sahabat tahu sendiri, yang paling kuat di masa itu kekuatan partai apa. Dimana kita tahu semua bahwa kekuatan itu adalah merupakan tempat di mana Panci dulu bernaung sahabat. Dan sekarang ketika Roy Panci terdesak dengan kasus ijazah, kekuatan lama itu sepertinya bergerak lagi. Bukan terang-terangan ya. Jadi mereka bergerak tidak terang-terangan, tapi lewat tangan-tangan orang, atau boleh jadi juga lewat tangan orang-orang lama. Ya saya kira, saya menduga termasuk Pak Susno II Aji di dalamnya sebagai orang yang pernah terselamatkan di masa itu. Nah, kalau kita mau lebih kritis lagi sahabat, kan pertanyaan yang muncul, apakah kemunculan Pak Susno ini karena ada utang politik yang harus dibayar? Apakah dulu memang beliau ini mendapatkan perlindungan dan sekarang giliran dia untuk membalas budi itu? Karena logikanya saya kira sangat simpel. Apa hubungannya antara Susno dengan ijazah Jokowi? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Dan itu tidak ada sama sekali. Sama dengan Prof Mahfud, apa hubungannya? Seharusnya kalaupun misalnya Pak Prof Mahfud berdiri, ya netral saja. Setidaknya itu bisa membantu UGM, karena beliau adalah alumni UGM. Dengan netral dia sudah membantu. Lalu apa hubungannya? Kan tidak ada. Malah yang namanya Mahfud MD ini 10 tahun dikasih enak oleh kekuasaan Pak Jokowi. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya antara mereka semua ini dengan Roy, terutama Pak Susno? Ini kan tidak relevan sebenarnya, tapi kenapa dia membela? Ya tentu jawabannya karena musuhnya sama. Hari ini kan yang mereka serang ini adalah polisi, yang mereka serang ini adalah penyidik, yang mereka serang ini adalah pemerintah. Dan semua yang membongkar kebohongan Roy, itulah yang dia serang. Susno ini kan punya sejarah komplit dengan institusi kepolisian. Dulu mungkin dia merasa disingkirkan, merasa dikhianati. Jadi ketika Roy menyerang polisi melalui drama sebagai orang yang dikriminalisasi, Susno melihat kesempatan membalas dendam. Jadi Roy ini hanya sebagai alat kasihan. Jadi yang dibalas Susno ini adalah lukanya sendiri. Lalu muncul pertanyaan sebenarnya, kalau kita melihat polanya, siapa sebenarnya pelaku-pelaku yang menyerang Pak Jokowi ini? Jawabannya saya kira sederhana. Pertama, saya kira orang-orang yang memang dulu sangat dekat dengan kelompok anti Jokowi sejak 2014. Ya termasuk saya kira jaringan SBY ya yang bekerja di sini. Apakah itu di bawah koordinasi Pak SBY? Wallahu alam. Tapi kan kelihatan orang-orangnya. Dimana pada hari ini juga tiba-tiba misalnya yang namanya Denny Indrayana muncul sebagai pembela. Denny Indrayana ini kan mantan Demokrat, dan dia ini banyak kasusnya dulu juga kan, jadi tersangka. Nah selanjutnya siapa lagi? Ya simpatisan para oposan lama yang tentu sudah kehilangan pengaruh, ditambah dengan kelompok-kelompok bayangan yang memang tidak suka stabilitas negara, di antaranya seperti FPI dan HTI. Lalu muncullah Pak Susno yang membela Roy. Menurut hemat saya sahabat, ini bukan peristiwa acak ya. Ini pola ketika kesempatan menyerang Pak Jokowi,
Jaringan lama bersatu lagi dan mereka tidak butuh rapat formal, tidak ada itu. Cukup dengan satu isu yang sama, mereka secara otomatis bergerak, menyerang, membentuk opini dan menggiring narasi. Apalagi ketika kasus Ijazah mulai memenjarakan tokoh-tokoh penyebar hoaks. Saya yakin mereka semua pada panik. Jadi bagi saya Pak Susno ini hanyalah sebagai senjata cadangan. Makanya saya mengatakan bahwa ini orang hebat dalam membangun sekoci-sekoci kecil untuk panci. Lalu apa tujuan mereka? Ya, membalikkan keadaan toh, membalikkan narasi. Dari Roy sebagai tersangka jadi korban, kemudian mengacaukan kepercayaan publik terhadap polisi, menyerang nama Jokowi secara tidak langsung, membangkitkan kembali pengaruh politik lama yang memang makin lama makin tenggelam. Dan Pak Susno ini tahu bahwa kalau dia bicara akan ada sebagian publik yang masih percaya padanya, karena biar bagaimanapun beliau adalah mantan jenderal. Itulah yang dipakai. Jadi bukan argumen, tapi label jabatan masa lalu yang digunakan. Apalagi kita tahu bahwa Pak Susno ini adalah mantan caleg yang gagal dari PKB. Otomatis dia masuk dalam jajaran pendukung Abah juga di masa itu, sahabat. Sebab itu semua orang-orang yang masuk berkomentar hari ini terkait dengan Roy Panci, jangan pernah percaya bahwa itu pembelaan yang tulus. Itu sama sekali bukan pembelaan tulus. Apalagi bicara soal solidaritas hukum, sama sekali bukan. Apalagi kalau mau bicara soal kepedulian, siapa yang mau peduli Roy Suryo? Lalu apa sebenarnya targetnya? Ya ini adalah utang politik lama yang saya kira sudah harus mereka bayar. Dendam lama yang belum selesai, jaringan lama yang kembali bergerak. Dan Susno Haji hanya muncul untuk satu hal, menaikkan kembali pengaruh kelompok yang dulu pernah berjaya dan hari ini mulai hilang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Roy Panci ini hanyalah sebenarnya panggung. Dia hanyalah bidak pion dalam catur. Dan Pak Susno adalah aktor yang sudah lama berupaya kembali naik panggung. Nah, tujuannya apa? Menyerang Jokowi lewat jalur opini dan sabotase kepercayaan publik terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi hari ini. Dan permainan seperti ini saya kira sudah sangat jelas terbaca. Dan sekarang publik sudah tahu siapa yang menggerakkan ini semua. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekuat apapun mereka membangun narasi soal Pak Jokowi, dan orang-orang itu bukanlah orang-orang yang bersih amat. Seluruh informasi hari ini kan bisa di-tracking. Dia tidak akan pernah lepas dari perbincangan di media sosial sebagai orang-orang yang gagal, yang mau memoles kembali dirinya dengan satu cara, yaitu menjungkalkan Pak Jokowi sebagai orang yang menjadi musuh besar terhadap para pesakitan yang ada di negeri ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.